Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu matematika buku revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah di soal-soal bab 5, persamaan garis lurus, halaman 212 sampai dengan halaman 213. Inilah soal ataupun materi yang kita akan bahas, halaman 212 dan 213. Kita mulai halaman 212, yaitu tentang persamaan 1. Bagian 1, persamaan 1, kita akan lihat di sini gambar 5.2a, yaitu grafik persamaan dengan beberapa titik koordinat. Di sini, berdasarkan gambar 5.2a, lengkapilah sel tabel berikut. Jadi di sini ada tabel, ini masih kosong, kita akan isi berdasarkan gambar 5.2. Namun sebelum kita isi, di sini kita harus tahu dulu bagian-bagian daripada gambar ini. Di sini, yang sumbu X dan sumbu Y ini, dengan disertai angka-angka, urutan angka-angka positif negatif, inilah yang disebut dengan koordinat kartesius. Di koordinat kartesius inilah kita akan menggambar grafik garis lurus ini. Sedangkan ini namanya persamaan garis lurus. Kenapa disebut persamaan garis lurus? Karena kalau kita gambar grafiknya akan membentuk garis lurus seperti ini. Sekarang kita akan isi titik-titik daripada tabel ini. Kita lihat di sini, ini X. Kita lihat di sini sumbu X-nya. Jadi kita isi dulu terlebih dahulu. Di sini mulai titik sini negatif 4. Jadi X-nya ini paling rendah di sini negatif 4 kena titik ini, kemudian ini positif 4 yang ini. Jadi ini kita isi dengan negatif 4, lalu negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Kita mulai isi negatif 4, kemudian di sini sudah ada negatif 3, lalu ini negatif 2, kita isi di sini untuk nilai X, ini penggantinya. Negatif 1, kemudian 0 ini, lalu positif 1 yang ini, positif 2, positif 3, dan positif 4. Sampai di sini yang kita isi untuk nilai X. Sesudah itu kita akan mengisi nilai Y yang ini, sumbu Y-nya. Kita mulai dengan lihat ini. Ini tadi X-nya adalah negatif 4. Y-nya di sini adalah negatif 8. Persis Y-nya kena negatif 8. Sehingga di sini kita isi dengan negatif 8. Bisa juga caranya ini, kita lihat persamaan garisnya. Mencari Y ini tinggal kita kali dengan 2 kali negatif 4. 2 kali negatif 4 kan negatif 8. Jadi bisa kita lihat titik ini bahwa Y berada di negatif 8. Bisa juga kita cari lewat persamaan garis ini. Tinggal kita kali. 2 kali negatif 4, negatif 8. Bisa juga ini negatif 3, berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Bisa kita lihat di sini. Kalau X-nya di sini negatif 3, berarti Y-nya di sini negatif 6. Jadi boleh dilihat di sini, boleh kita cari lewat persamaan garis ini. Sekarang ini. Kalau kita pakai ini berarti 2 kali negatif 2, negatif 4. Ini lebih cepat. Kemudian 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 0, 0. Ini sudah ada nilainya. Kemudian 2 kali 1, 2. Kita isi di sini 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dan 2 kali 4, 8. Sesudah itu kita pasang titik koordinatnya atau X, Y. Kita pasang saja di sini negatif 4, negatif 8. Jadi kita ambil angka nilai X dan nilai Y. Baru
kita bikin seperti ini. Negatif 3, negatif 6, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 2. Jadi ini negatif 1 ini, negatif 2, kemudian 0,0. Ini 0,0, lalu 1,2, 2,4, 3,6, dan terakhir 4,8. Kalau kita lihat titik-titiknya, negatif 4, negatif 8 itu ini, lalu negatif 3, negatif 6 ini, negatif 2, negatif 4 ini, negatif 1, negatif 2 ini, kemudian 0,0, dan seterusnya. Berikutnya adalah gambar ini, masih halaman 212. Oke, kita isi ini. Di sini hanya terdiri atas 2 kotak. Jadi di sini ada 2 titik, tinggal kita isikan di sini. Kita lihat ini nilai X. Yang kena titik ini adalah 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita isi di sini, 0,0. Sehingga titiknya di sini adalah 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Boleh juga kita ambil di persamaan ini. Kalau X-nya 0, berarti ini kita ganti 2 kali 0. 2 kali 0 berarti Y-nya adalah 0. Berikutnya kita ambil titik ini. Di sini X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Maka titik ini kita tulis X-nya adalah 2, Y-nya 4. Dan titik koordinatnya adalah 2,4. Jadi ini adalah 0,0, ini adalah 2,4. Lalu kita buat garis seperti ini. Kemudian kita lihat persamaan kedua. Sama halnya tadi, namun gambarnya ini garisnya adalah miring ke kiri. Sekarang kita perhatikan di sini. Pada gambar 5.3a, grafik persamaan dengan beberapa titik koordinat. Sekarang ada di sini tabel, tinggal kita isi berdasarkan gambar 5.3a. Lengkapi sel tabel berikut. Sekarang boleh kita isi dulu ini nilai X-nya, dari negatif 1, ini X negatif 1, sampai dengan ini, yaitu positif 5. Sampai di sini positif 5. Boleh juga kita isi satu-satu. Kita isi dulu ini X-nya negatif 1, berarti Y-nya di sini kena 9. Makanya di sini X1 negatif 1, Y-nya sama dengan positif 9. Titiknya negatif 1,9. Boleh juga kita pakai cara berdasarkan ini nih. Jadi kita masukkan di sini untuk mencari Y. Caranya tinggal kita kali. Jadi ini bukannya 3X, ini harus negatif 3 ini. Jadi kita ganti di dalam buku tertulis 3X. Kita tambah dengan negatif 3X. Jadi di sini kita tulis negatif. Sekarang kalau kita cari 9 ini berdasarkan ini, tinggal kita ganti ini X dengan negatif 1. Jadi negatif 3 kali negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Positif 3 tambah 6, itulah 9. Makanya di sini dapat 9. Sekarang kita ganti X-nya dengan 0. Kita ganti sini X-nya dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya, kalau X-nya ini 0, kita lihat gambar di sini, titiknya berarti Y-nya di sini adalah, Y-nya adalah 6. Berarti titiknya adalah 0,6. Kemudian kalau X-nya ini kita ganti 1 sini, berarti Y-nya di sini, yaitu 3. X-nya 1, Y-nya 3, berarti 1,3. Berikutnya lagi, kalau X-nya 2 ini, berarti Y-nya adalah 0. Kalau X-nya 3, Y-nya di sini adalah negatif
maka titiknya adalah 3, negatif 3. Kemudian ini lagi, kalau X-nya di sini 4, berarti Y-nya adalah negatif 6, ini Y-nya. Nah, kita tulis ini. Kalau X-nya di sini, ini terakhir, X-nya adalah 5, ini X-nya. Berarti Y-nya adalah ini. Persis kena negatif 9. Titiknya 5, negatif 9. Jadi bisa juga ini mencari nilai Y ini kita masukkan di rumus ini. Kemudian di sini yang diperlihatkan sama tadi, tapi di sini hanya 2 titik. Sekarang kita akan isi tabel ini. Kita mulai isi dengan X-nya ini, yaitu 2. Kita lihat sini X, sumbu X. Nah, ini X-nya 2, berarti Y-nya di sini 0. Sedangkan di sini, kalau X-nya 0, ini Y-nya adalah 6. Jadi kita lihat sini, ini adalah titik 2,0. Jadi 2,0 itu adalah ini. Kemudian 0,6 adalah ini nih. Di sini hanya ada 2 titik. Lalu ini dihubungkan garis ini 2,0 dan 0,6. Lalu dihubungkan garis lurus seperti ini. Jadi ini namanya persamaan garis lurusnya. Sumbu X dan sumbu Y ini namanya grafik kartesius. Dan ini adalah gambar grafik dari Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Jadi ini bukannya 3X tapi ditambah negatif di sini. Kemudian berikutnya masih halaman 213. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, coba kalian eksplorasikan hasil diskusinya dengan menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Syaratnya apa saja suatu persamaan garis bisa membentuk suatu garis lurus? Kita jawab. Jadi persamaan garis yang memiliki gradien atau kemiringan yang berbentuk Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX tambah C. Yang dimaksud adalah ininya. Ini namanya persamaan garisnya dengan gradien 3 atau negatif 3. Atau seperti ini. Berikutnya, nomor 2, apakah rumus persamaan garis lurus yang secara tepat memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Contohnya di gambar tadi adalah seperti ini. Ini. Memotong sumbu X dan Y di titik 0,0. Apa nama persamaan garis ini? Jadi kita jawab. Nomor 2 ada, yaitu persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Grafiknya adalah melalui titik 0,0. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.